Ya, sambil saya coba. Baik, saya coba share screen. Ya, kakak-kakak semua, izin saya menyampaikan understanding by design ini sebenarnya sesuatu yang sebagian dari kita mungkin juga sudah mengenal dan bagaimana di apa namanya di kurikulum kita sebenarnya dikembangkan belakangan apa namanya berbasis UBD ini atau Understanding by Design. Dan ini mengikuti apa yang kemudian tren disebut sebagai Outcome Based Education atau OB, di mana orientasi pengembangan kurikulum maupun pembelajaran perkuliahan itu berbasis outcome. Nah, eh, metode backward ini sebenarnya sudah lama, bukan barang baru ya, barangkali sekitar tahun 70-an gitu, lama banget. Dan itu dikembangkan di berbagai area studi atau tepatnya di area kebijakan biasanya atau pengembangan program gitu. Di kurikulum dimulai sekitar akhir 70-an lah, 75, 70-an gitu. Udah cukup lama gitu. Dan kemudian di pendidikan jasmani sendiri masih belum begitu cukup kental. Saya lihat beberapa buku yang mention backward design itu hanya beberapa buku untuk pengembangan buku kurikulum itu ada standard based curriculum development, karyanya itu kumpulan tulisan sih saya lupa. Itu ada backward design-nya tapi tidak cukup banyak seperti itu. Nah, di pemerintah kita menggunakan backward design untuk pengembangan kurikulum nasional semua mata pelajaran. Kira-kira seperti itu sedikit kenapa ini perlu saya sampaikan. Tetapi sebelum ke sana, eh, perlu kita kemudian renungkan bersama sih sebenarnya. Sosok lulusan seperti apa, sosok lulusan seperti apakah yang kita impikan lahir dari program kita gitu. Semoga pagi ini kita menanggalkan misi kita selama ini untuk bekerja, untuk mendapat semua orang itu bekerja, ingin mendapatkan penghasilan gitu ya. Tapi motivasi itu kita tanggalkan dulu. Mari kita bicara secara big picture, melihat secara lebih luas, secara lebih substansial gitu ya. Lulusan apa sih yang kita ingin kita hasilkan gitu, atau yang ingin kita lahirkan gitu. Eh, Direnungkan saja, tidak perlu disampaikan, sekitar 30 detik. Baik, kita simpan dulu ya. Em, Tetapi apa yang sering terjadi ketika kita bicara lulusan itu kan terkait dengan pendidikan jasmani ya, dan tujuan pendidikan jasmani itu macam-macam banget gitu. Ada banyak agenda tentang pendidikan jasmani. Kemenpora punya agenda bagaimana pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga itu bisa dilakukan juga melalui pendidikan jasmani. Departemen Kesehatan menginginkan anak-anak kita sehat ya melalui pendidikan jasmani gitu ya. Ada banyak sekali kepentingan gitu. Tetapi uh, dan juga teman-teman guru di lapangan itu kalau kita tanya 100 guru bisa jadi 100 jawaban yang beda-beda juga gitu. Nah, kita sebenarnya di sini terutama di workshop ini kita perlu melakukan konseptualisasi ulang sih tentang pendidikan jasmani yang lebih esensial sifatnya, yang sebenarnya sudah dipantik kemarin diskusinya oleh tim Fletcher, bahwa pendidikan jasmani itu tujuannya ya untuk pembelajaran anak gitu. Ya, pembelajaran untuk uh, kalau orang Kemenkes itu bilang kebugaran, membugarkan anak di sekolah atau melalui program sekolah. Nah, kita ya iya dong, kita mengarah orientasinya ke sana gitu. Tapi orientasinya kita membelajarkan anak untuk terdidik untuk bisa bugar itu seperti apa sih?
gitu untuk belajar untuk menjadi bugar seperti apa, bukan ansih semata-mata membugarkan anak. Dampaknya bisa jadi bugar, tetapi uh, itu ya dampak yang mungkin menyertai gitu ya. Tetapi kita punya misi yang jauh lebih panjang, yakni um, anak-anak itu memiliki keterampilan gitu ya, karena kita orientasinya pembelajaran, anak harus terampil gitu. Kalau di dalam meaningful PE itu ada movement competence atau motor kompetensi. Jadi ada kompetensi motorik yang itu harus dicapai juga, nggak hanya kemudian fun doang tanpa bisa servis gitu ya, tanpa bisa menggiring bola ya, tanpa bisa bermain bulu tangkis, tanpa bisa bermain basket pada akhirnya gitu. Jadi tetap ada motor kompetensinya, tetap ada keterampilannya, tetap ada pengembangan pengetahuannya dan pemahaman tentang serta sikap terhadap gerak dan kesehatan. Ini tujuan yang menurut saya sangat esensial ya, dan ketika kita nanti gagal melihat PJOK atau pendidikan jasmani di dalam rangka membantu anak menempuh perjalanan pembelajaran gitu ya, di mana pedagoginya kita dekati secara meaningful, itu uh, ya nanti kita akhirnya akan apa namanya melahirkan, kalau kata Kak Bambang kemarin itu, sport teacher atau instruktur kebugaran gitu ya, bukan pendidik yang akan mendidik secara lebih holistik. Sehingga kemudian dari proses pembelajaran kita itu pada akhirnya yang kita inginkan anak-anak kita itu kan ya senang gitu ya, nikmat banget bergerak itu gitu, nggak terpaksa, nggak karena takut penyakit, nggak karena takut mati muda gitu ya, itu nggak enak banget gitu. Kita ingin apa namanya ya, kita ingin membantu anak, memfasilitasi anak untuk bisa menemukan nikmatnya aktif bergerak itu loh, menyenangkan sekali ya, main berkeringat, ini ya kayak kita masa kecil gitu ya, itu terjadi sepanjang hayat tuh seperti apa sih gitu. Nah itu kan misi besar kita gitu, untuk membantu anak-anak itu bisa menjadi sehat karena aktif bergerak, karena mereka senang, bukan karena terpaksa, karena dulu dihantui dengan status kebugaran yang rendah, dihantui dengan bentuk tubuh yang tidak cukup ideal gitu ya. Semua anak tanpa terkecuali ya, disabilitas, abilitas, skillful, tidak skillful gitu ya, bentuk tubuhnya, laki-laki, perempuan, apapun itu, termasuk latar belakang sosial ekonomi. Tantangan saya jadi sangat menantang sekali, karena ini tentu tidak akan mudah ya, dan ini akan menjadi, aku pikir, misi kita. Nah, di sini kita ada konseptualisasi tadi ya, menempuh perjalanan pembelajaran. Nah, ini kalau ini mengacu pada bukunya Graham, namanya model berlian kurikulum, dan ini ada di kurikulum nasional kita. Saya yakin nanti guru PJOK itu akan aware dengan konsep ini. Sehingga kalau ini juga, konsep ini tidak kita apa namanya tidak kita serap di sistem dan kelembagaan kita, ini nanti ada gap antara bagaimana kita menyiapkan guru dan dengan tuntutan guru di lapangan. Ini perlu sosialisasi masih, tetapi pendidikan jasmani yang akan kita hantarkan melalui kurikulum nasional, karena saya terlibat ngelit tim itu ya, jadi tahu persis. Kita nanti akan perjalanan pedagogi anak-anak atau perjalanan pembelajaran anak-anak itu, dan kita akan memandunya secara pedagogis, itu akan menempuh kira-kira tiga bagian perjalanan itu. Bagian pertama areanya kecil di sini karena kita masih membangun fondasi ya. Itu KB, kelompok bermain, TK, sampai kelas 5 lah kira-kira. Walaupun fase di kurikulum kita itu tidak sampai 5, tapi ini konseptualnya ya.
bukan berdasarkan fase gitu. Jadi secara konseptual kita Ah, harap anak-anak itu membangun fondasi dari KBTK sampai kelas 5 gitu. Nah, fondasi ini penting ibaratkan rumah supaya apa? Supaya menjadi pijakan bagi aktif sepanjang hayat nantinya gitu. Nah, di fase di tengah ini di kelas 6 sampai 8 kira-kira SMP lah kira-kira kelas 6 SD akhir kelas 6 kelas 6 7 8 9 sampai SMP kira-kira atau sampai 8 itu areanya meluas di sini. Nah, meluas itu artinya anak-anak nanti akan belajar tentang mengeksplorasi berbagai kemungkinan gerak. Bentuknya seperti apa yang sudah ada saat ini. Tiga pertemuan basket, tiga pertemuan mungkin volley ya. Kita kenalkan apa yang menjadi choice mereka atau voice mereka. Kita bicara meaningful PE lagi, sekali lagi di sini. Banyak pilihan di sini. Kemudian di SMA baru anak-anak itu kita dorong untuk atau kita fasilitasi untuk belajar satu aktivitas selama satu semester sehingga benar-benar bisa. Di sini selama satu semester mungkin belajar 3-4 aktivitas ya atau 1 tahun itu sekitar mungkin 5-6 aktivitas atau 7-8 saya nggak tahu. Tetapi nanti di SMA semestinya anak-anak tidak lagi belajar multi activity melalui multi activity, tetapi satu single activity dalam satu semester. Misalnya bulu tangkis doang gitu ya selama satu semester ketika SMA. Sehingga nanti ketika lulus SMA itu benar-benar bisa bulu tangkis gitu. Di kampungnya ada aktivitas, ada kegiatan bulu tangkis ikut. Bulu tangkis itu mudah banget ditransfer ke tenis misalnya. Ketika kerja di kantor teman-temannya pada tenis bisa ikut gitu. Tetapi kalau selama ini PCUK kita hanya bermain bulu tangkis 2 pertemuan, besok lagi ganti bola voli 3 pertemuan, misalnya atletik 4 pertemuan, habis itu udah ada ini nggak akan sampai apa namanya keahlian itu mengembangkan keahlian ini nggak akan tercapai. Sehingga dalam selama waktu SMA 3 tahun itu harapannya anak-anak itu punya sekitar 4-5 aktivitas saja, tapi bisa gitu, nggak hanya sekedar bisa-bisaan gitu. Kalau di sini kan bisa banyak tuh yang di tengah, tapi kalau di sini anak-anak benar-benar bisa. Nah, ini semua itu dilandasi oleh fondasi keterampilan gerak fundamental. Nah, ini kita harus memang banyak tektokan dengan guru SD ya, di mana bagian-bagiannya gitu. Nah, di guru SD adalah gerak fundamental seperti apa namanya pengembangan motorik dasar itu ya seperti lokomotor, non lokomotor, manipulatif gitu ya. Dan aktivitas ini akan menjadi sekali lagi menjadi eh, fondasi, menjadi dasar basis untuk aktivitas yang lebih kompleks gitu ya dalam olahraga, aktivitas fisik lainnya. Ya kita tahu ada jalan, lari, lompat gitu ya. Aktivitasnya memang mungkin ada hal-hal yang menyerupai olahraga atau modifikasi olahraga, tetapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah eh, pengembangan motorik dasar gitu. Jalan, lari, lompat. Ya mungkin ada servis bola volinya, tetapi intinya adalah bagaimana mengirim apa namanya memukul objek gitulah ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterampilan gerak tadi yang saya bilang menyerupai modifikasi sesungguhnya 4-5 jenis semester. Kemudian baru di aktivitas ini adalah gerak spesifik untuk keahlian ini. 1-2 jenis per semester. Di kurikulum yang baru, kurikulum pembelajaran mendalam, itu tidak menyebut secara spesifik nama cabang olahraganya kayak dulu. Dulu kan ada senam, renang, atletik, kemudian ada bola besar, bola kecil. Ini sekarang tidak diberi nama, tapi namanya tidak diberi nama secara spesifik supaya apa? Supaya eh, anak-anak guru itu memiliki peluang untuk memilih, mengambil keputusan mana yang itu menjadi minat anak-anak, mana yang menjadi voice anak-anak. Nah, ini pedagogi demokratis meaningful PE itu sudah difasilitasi di kurikulum sebenarnya. Tinggal kemampuan gurunya saja. Tinggal kemampuan calon guru yang akan kita siapkan.
Seperti itu. Jadi nanti kira-kira ketika eh, kakak-kakak menyiapkan calon guru yang itu akan bekerja di level SMA, mereka benar-benar harus menguasai apa namanya satu konten ya bicaranya tim Fleischer kemarin. Konten itu penting di sini terutama ketika mengajar SMA. SMA itu harus tahu benar gitu ya. Kalau basket misalnya ya harus tahu benar bisa benar gitu karena akan mengajar basket selama 1 semester gitu. Kalau kemarin-kemarin kan ngajar basket cuma 2 pertemuan, nggak begitu bisa nggak masalah. Gurunya sekarang itu harus bisa benar gitu. Ini tuntutan kita. Ketika mengajar SMP memang tidak perlu masih sama seperti kemarin-kemarin ya, tetapi memfasilitasi mencoba ini itu. Guru memang harus memiliki kemampuan untuk mengakomodir voice, suara dan choice anak-anaknya. Ini apa yang diminta oleh kurikulum sekarang dan yang menjadi keselarasan dengan meaningful PE. Seperti itu. Baik, untuk itu semua kita punya banyak apa namanya hasil-hasil penelitian di literatur ya, termasuk pedagogi transformatif, pedagogi keadilan sosial, ada asesmen otentik, pembelajaran berbasis model, pedagogi reflektif, pedagogi kritis, voice, choice, agency, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada anak, banyak sekali, literasi kesehatan gitu ya, pembelajaran sosial emosional, ini semua membanjir di kurikulum ya, menjadi bentuk-bentuk perkembangan pendidikan jasmani saat ini. Termasuk salah satunya yang kita bicarakan kemarin, meaningful PE. Nah, ketika tugas dan tanggung jawab guru PJOK yang nanti akan kita hasilkan adalah memfasilitasi pembelajaran murid, maka kemudian saya mencoba menanyakan lagi seperti pertanyaan pertama tadi secara reflektif, silahkan direnungkan selama 30 detik saja. Seberapa yakin sebenarnya program kita itu melahirkan sosok guru yang kita harapkan? Silahkan. Apakah yang diharapkan yang pertama tadi atau setelah kemudian mendengarkan presentasi singkat saya? 30 detik saja. Baik, kita lanjutkan ya. Disimpan saja dulu hasil refleksinya di dalam hati kita sebagai korprodi, pengurus prodi, atau dosen yang sering terlibat dalam pengembangan kurikulum atau terlibat di prodi, silahkan dicerna, di, 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 direnungkan gitu. Baik, sekarang kita masuk ke UBD atau Understanding by Design. Ini teknis sekali, saya mungkin akan cepat saja. Apa itu UBD? UBD itu kira-kira pemahaman yang dikembangkan dengan cara dirancang gitu ya. Kita memang ada pemahaman, understanding yang ingin kita kembangkan, kita fasilitasi dari mahasiswa itu. Mahasiswa itu memiliki pemahaman. Nah, pemahaman ini tolong tidak dilihat dari pemahaman dalam pengertian kata kerja operasional ya, karena kan termasuk rendah itu C2 atau berapa. Tapi ini pemahaman dalam konteks menyeluruh di mana termasuk di sini adalah juga pemahaman yang meliputi pengetahuan dan skill sebenarnya. Nah, ini akan kita bahas nanti secara lebih detail ketika kita membahas tentang pengembangan per mata kuliah di seri workshop nanti mulai bulan Agustus. Nah, ini tujuannya adalah mengembangkan dan memperdalam pemahaman mahasiswa, di mana yang dimaksud dengan pemahaman itu adalah kemampuan untuk memaknai pembelajaran perkuliahan mereka melalui big idea, melalui ide pembelajaran, melalui ide besar, dan kemudian mentransfer pembelajaran mereka ke konteks-konteks baru atau konteks-konteks yang menantang gitulah kira-kira ya. Jadi transfer itu penting menjadi fokus dari pemahaman di sini. Nah, saya suka UBD ini sebenarnya kan cara berpikir ya.
bukan program kaku atau resep wajib gitu ya seperti Meaningful PI kemarin. Tapi kerangka kerja kalau saya sih sebenarnya lebih kepada bukan cara berpikir tetapi mental. UPD itu mental kita sebagai pengembang kurikulum gitu. Nah, ini mesti ditanamkan baik-baik karena bukan semata-mata. Karena kan secara ininya simpel sih, bergerak mundur gitu aja sih sebenarnya. Nah, di sini kita akan menganalisis dan mentransfer capaian pembelajaran mata kuliah ke dalam perencanaan pembelajaran. Tapi itu nanti ya, tidak sekarang. Kita lebih ke ide besarnya UPD aja. Nah, pemahaman itu didapatkan ketika mahasiswa secara otonom, secara penuh keagensian gitu ya, memahami dan mentransfer pembelajarannya ke dalam performa yang otentik. Nah, saya yakin kita sih sudah menuju ke sana, tinggal lebih koheren saja nanti. Ide besar UPD, kenapa ini penting? Ide besarnya adalah dunia itu semakin tidak dapat diprediksi. Baru kemarin kita itu seneng banget dengan Mbah Google gitu ya. Dikit-dikit tanyakan Mbah Google tuh masa pandemi kan begitu. Dikit-dikit tanyakan Mbah Google gitu. Sekarang nggak ada yang tanya ke Mbah Google, sekarang tanyanya AI. Mungkin Mbah Google sudah almarhum. Tanyanya ke bahkan AI diintegrasikan di dalam Google sekarang. AI diintegrasikan ke dalam WhatsApp kita gitu. Jadi sangat sangat menjadi kehidupan kita gitu. Sangat tidak bisa diprediksi ke depannya akan seperti apa. Sudah cukup lama mata kita itu digantikan oleh kamera gitu. Lebih presisi menangkap apa yang terjadi gitu. Nah, belum lama kamera digital itu berada di tangan semua orang, sekarang otak kita sudah digantikan sama AI. Sangat cepat sekali, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Termasuk kemudian di dalam dunia pendidikan. Sehingga lebih dari sekedar menyiapkan mahasiswa dengan bekal pengetahuan, kita juga akan menyiapkan mereka menerapkan pembelajaran secara fleksibel dalam situasi baru atau transfer. Transfer tidak mungkin terjadi jika mahasiswa kita tidak memiliki pemahaman. Nah, ini apa namanya ide-ide besar UPD. Baik, nah intinya sebenarnya mudah sih sebenarnya. Dari ide besar tadi misalnya, lulusan kita itu akan seperti apa sih inginnya? Nah, kemudian keinginan kita terhadap lulusan itu akan kita rancang secara mundur, ya, secara mundur ke belakang dan kemudian titik beranjaknya di mana. Baru kemudian dilakukannya itu em, naik ke atas gitu atau maju. Mendesainnya itu mundur, melakukannya eh, secara maju gitu ya. Misalnya gini, kita akan merancang kurikulum tidak dari semester 1 gitu ya, tetapi dari semester 8. Lulusannya akan seperti apa? Di semester 8 mereka akan seperti apa? Nah, kemudian bergerak mundur sampai di semester 1. Tetapi kan mahasiswa kita semua akan mengajar dengan cara-cara dari semester 1 ke semester 8. Nah, itulah salah satu bentuk desain mundur. Um, Sekali lagi di pengembangan kurikulum kita nanti nggak begitu ini ya karena terlalu abstrak sehingga nggak begitu atau terlalu umum lah sehingga nggak begitu work tetapi menjadi mental berpikir kita itu penting sekali. Nanti ketika kita mengembangkan mata kuliah akan kerasa sekali desain mundur ini dilakukan tapi tidak di workshop kali ini. Jadi kita akan menetapkan ide besarnya kemudian kita akan berangkat gitu ya. Baik, di sini perlu saya sampaikan apa yang menjadi ide-ide besar yang itu menurut versinya FKPPS Penjas Indonesia, nah, di mana kakak-kakak semua bergabung dan di apa periode kali ini dikomandani dan dinakodai oleh Prof. Yusuf. Nah, kita menetapkan namanya kurikulum nasional yang menjadi rujukan bersama, referensi bersama ketika akan mengembangkan eh, eh, kurikulum di tingkat prodi. Supaya apa? Supaya kita ingin mencoba mengurangi gap antara kampus-kampus yang memang well established karena banyak faktor ya. Sejarah, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sebagainya dengan kampus-kampus yang memang apa namanya membutuhkan kerjasama dengan kita supaya bisa terkurangi gap itu. Kedepannya Kedepannya FKPPS berencana ini menjadi bentuk akreditasi.
Jadi kurikulum di satu perguruan tinggi itu terakreditasi oleh FKPPS gitu. Karena eh, berapa persennya nah, misalnya mengacu pada kurikulum FKPPS gitu. Tapi ini nanti masih beberapa tahun ke depan sih, tidak sekarang gitu. Sehingga harapannya nanti juga bisa mengangkat akreditasi prodi masing-masing gitu. Jadi ada semacam apa namanya sertifikat akreditasi lah dari FKPP, bukan dari FKPPS, dari lembaga yang nanti lembaga akreditasi gitu ya, yang nanti menjadi bentukannya FKPPS. Kira-kira seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan secara apa namanya ya anatominya gitu ya. Eh, kita memiliki paradigma atau struktur lah tepatnya struktur kurikulum yang itu semestinya nanti kita akan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Ini meaningful PE ini juga terfasilitasi di sini. Kemudian melakukan pengajaran inovatif dan transformatif, mengembangkan literasi fisik dan advokasi. Ini tiga hal ini kita dorong menjadi ciri pembelajaran di prodi kita nanti secara nasional ya. Nah, setelah pembelajaran diantarkan dengan cara-cara yang di luar ini, area pembelajarannya apa? Nah, ada lima, sorry, di sini pengetahuan konten, kemudian ada perencanaan dan pelaksanaan instruksional, asesmen pembelajaran, penyampaian dan pengelolaan pembelajaran, serta keterampilan gerak dan kebugaran terkait kesehatan. Sehingga nanti dengan area pembelajaran ini diharapkan guru-guru PJOK bisa menghantarkan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan yang itu bermakna atau meaningful. Itu kira-kira teman-teman sudah membaca secara sekilas barangkali em, nanti akan mendapatkan versi buku cetaknya. Jadi kebijakan FKPPS saat ini belum akan menyirkulasikan dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena kita masih agak khawatir ketika itu lepas bebas gitu ya, tanpa kawalan FKPPS gitu. Sehingga eh, para pengurus itu memutuskan untuk ini didistribusikan dalam bentuk cetak gitu. Nanti teman-teman akan dapat yang nanti akan dapatnya di Bandung ketika kita workshop di sana, atau nanti yang tidak bisa datang akan kita kirim gitu. Tentu yang sudah membayar workshop gitu, sekedar mengingatkan bendaharanya. Baik, di sini yang warna biru tua ini adalah pengembangan kurikulum FKPPS, kurikulum yang dikembangkan oleh FKPPS, dengan kata lain versi FKPPS. Terdiri dari dua CPL dan CPMK yang nanti harapannya akan dikembangkan atau menjadi rujukan kurikulum prodi untuk dikembangkan. Sama sih nanti CPL dan CPMK. Nah, di tempat ini perlu disadari bahwa sifatnya masih umum. Apa yang akan yang dilakukan kakak-kakak adalah membuatnya lebih spesifik dan kontekstual. Ya, di sini kakak-kakak perlu nanti mengembangkan CPL kan dan CPMK dan menggunakan CPMK mengalurkan CPMK secara backward. Itu tidak akan mutlak backward ya, karena kita akan pasti menyebar kemana-mana kalau mengikuti ini. Tapi nanti coba kita lihat ya. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana kami mengembangkan CPL itu dari CPL yang ada itu kemudian kita turunkan menjadi CPMK. Jadi satu CPL itu akan dicapai melalui beberapa CPMK gitu. Itu yang kami lakukan. Nanti kalau teman-teman bisa melakukan hal yang sama itu akan bagus. Meskipun nanti CPMK-nya akan melintasi beberapa area pembelajaran gitu ya. Jadi di FKPPS itu ada 5 CPL rekomendasi FKPPS. Prodi, ini perlu dicatat, Prodi dapat mengembangkan CPL dengan memasukkan setidaknya 5 komponen CPL FKPPS. Kalau Prodi mau lebih dari 5, boleh sekali gitu. Tapi kami merekomendasikan setidaknya 5 komponen itu ada. Di kemudian hari, komponen CPL ini mungkin akan bertambah satu atau dua lagi. Tapi kita
mulai dari 5 ya saat ini. Sampai nanti kita lihat bagaimana uh, kurikulum FKPPS ini bisa diserap oleh teman-teman prodi. Kemudian pengembangannya uh, dilakukan dengan cara-cara di mana 5 CPL ini secara redaksional bisa ditambahkan, kalau belum ada ditambahkan, atau diintegrasikan kalau memang sudah ada, dibuat lebih eksplisit gitu, ke dalam CPL yang sudah dirumuskan sebelumnya, atau existing dokumen kurikulum prodi. Saya yakin sih sebenarnya nggak akan banyak beda gitu, tapi mungkin kenyataannya ya, kalau saya menjadi validator kurikulum dari berbagai perguruan tinggi ternyata tidak begitu gitu, ada beberapa yang hilang, ada beberapa yang nggak ada gitu kenyataannya gitu. Kemudian dilakukan secara backward design, saya yakin saya tadi udah saya sampaikan ya, seperti itu. Nah, mengembangkan CPMK sekarang, CPMK rekomendasi FKPPS itu bersifat umum dan merupakan capaian minimal, jadi juga jangan bilang kok cuman kok ini sih, kami kan masih punya ini gitu, itu minimal, jadi minimal ada, kalau mau tambah lagi boleh-boleh aja silahkan gitu ya. Kita hanya mencoba untuk memastikan dapat diserap meskipun ada keragaman konteks organisasional dan kultural di tiap prodi. Jadi prodi-prodi tiap beda antara Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Indonesia Timur, secara konteks pasti beda-beda, dan teman-teman masih punya kelonggaran untuk memainkan ya seperti apa tanpa harus kehilangan orientasi nasionalnya gitu, orientasi pada kurikulum nasional. Nah, di sini program studi dapat mengembangkan secara lebih detail ya, caranya seperti apa nanti coba saya tunjukkan, menambahkan atau mengembangkan silahkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks prodi. Nah, CPMK dapat ditambahkan atau diintegrasikan di existing mata kuliah atau mungkin menambahkan mata kuliah baru. Atau mungkin kalau pada akhirnya harus menghilangkan, saya nggak tahu ya, karena menghilangkan mata kuliah itu bisa jadi juga menghilangkan mata pencaharian rekan kita sejawat gitu ya. Jadi, tapi sepertinya FKPPS ini memang dirancang sangat minimal sehingga tidak akan menghilangkan gitu. Nah, semoga. Tapi justru malah menambah. Pengembangan CPMK dapat mengacu kepada kompetensi mahasiswa. Itu ada di dokumen CPMK ya, namanya kompetensi mahasiswa itu tiap-tiap CPMK. Di bagian rincian capaian pembelajaran mata kuliah, apa judulnya? Eh, Perlu saya tunjukkan nggak ya? Perlu kali ya. Ini rincian capaian pembelajaran mata kuliah. Ini ada CPMK A1. CPMK A1 itu karena merujuk pada A gitu ya. Kemudian di sini ada kompetensi mahasiswa nih di sini nih. Kompetensi mahasiswa ini teman-teman bisa mengacu ke sini sih, walaupun tidak harus gitu. Dan ini pun juga masih minimal gitu. Coba aku lihat ya. Jadi pengembangan CPMK dapat mengacu kepada kompetensi mahasiswa. Ditambah silakan gitu. Eh, Kemudian satu CPMK dapat dicapai melalui satu atau lebih mata kuliah. Kalau di prodi mungkin tidak ya, saya nggak tahu. Tetapi kalau CPMK ini bisa, karena kita lebih melihat secara komprehensif gitu. Jadi satu CPMK dapat dicapai melalui satu atau lebih mata kuliah, karena mungkin saking umumnya itu perlu beberapa mata kuliah untuk mencapai ke sana gitu. Paham ya? Kemudian beberapa CPMK dapat di dicapai melalui apa namanya beberapa mata kuliah gitu. Beberapa dapat dicapai oleh satu mata kuliah, satu CPMK dapat dicapai satu atau lebih mata kuliah. Beberapa CPMK dapat ini, saya tadi membicarakan ini ya. Satu CPMK dapat dicapai oleh satu mata kuliah. Kenapa alasannya? Karena kami melihat problem di lapangan sehingga perlu memperinci.
Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi ya. Karena kita perlu memperinci, misalnya di assessment kalau nggak salah ya, di CPL terkait assessment. Di assessment itu menjadi problem dan ketika pemerintah itu karena guru-guru kebanyakan negeri itu mengacu ke atau sekolah kita itu banyak mengacu kepada pemerintah. Ketika guru bilang begini atau sorry, ketika pemerintah bilang begini asesmennya atau ada reformasi cara-cara asesmen yang cukup signifikan, guru-guru itu kita gagal mengadopsi perubahan itu. Dan yang terjadi asesmennya tidak cukup bermakna, sehingga kita perlu memperinci di sana gitu. Jadi kalau di sini kita bikin umum karena membutuhkan beberapa mata kuliah untuk mencapai. Kalau di sini justru satu mata kuliah tapi CPMK-nya rinci gitu. Ya. Yang perlu dicatat adalah satu CPMK nanti mana ini. Satu CPMK itu ketika membayangkan ya, ketika merumuskan CPMK, satu CPMK itu setidaknya dicapai oleh 3 pertemuan. Ya, jadi memang sifatnya umum, tidak satu single pertemuan mahasiswa itu tahu dan mampu apa gitu, enggak gitu. Tapi satu CPMK itu dicapai dalam 3 pertemuan gitu. Dan nanti biasanya ada asesmennya. Nanti kita bicarakan nantilah. Tapi ketika nanti teman-teman merumuskan CPMK, bayangkan satu CPMK itu 3 pertemuan. Sehingga kalau kita punya 16 pertemuan, kira-kira mungkin ada 4 sampai 5 CPMK untuk satu mata kuliah gitu. Bayangannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, komponen CPMK itu ada 3. Satu audiens, di sini mahasiswanya jelas ya. Kemudian action verb atau kompetensi, dan kemudian konten. Nah, kontennya di sini ya. Di sini mahasiswa mendemonstrasikan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal dalam semua bla 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 gitu ya. Nah, saya cuma minta nanti teman-teman tuh memfokuskan kepada action verb atau kompetensi karena inilah yang akan kita melakukan asesmennya. Misalnya ini satu CPMK. Ini 3 pertemuan. Dalam 3 pertemuan atau 4 pertemuan lah. Dalam 4 pertemuan itu kita mesti melakukan assessment terhadap bagaimana mahasiswa mendemonstrasikan ini keterampilan komunikasi verbal. Jadi selalu ada bentuk akuntabilitasnya dari action verb yang kita tetapkan. Ya, seperti itu untuk komponen CPMK ya. Nanti tolong seperti apa. Nah, di sini sedikit saya explore tentang bagaimana kita mengembangkan action verb atau guru-guru kita sangat akrab dengan yang namanya KKO, kata kerja operasional. Kita mungkin juga sama. Dan banyak mengacu kepada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sayangnya sudah banyak ditinggalkan. Nah, ini sayang sekali nanti kalau kita terus dosen-dosen kita bicara tentang taksonomi Bloom di dalam merancang pembelajaran mata kuliah, di satu sisi guru-guru sekarang dituntut untuk menggunakan taksonomi Solo. Ini nih Solo nih, walaupun boleh-boleh aja pakai Bloom nggak apa-apa, tetapi didorong pakai Solo. Nanti saat ceritakan Solo itu bukan Solo tetangganya Jogja ya, tetapi structure of apa namanya observe learning gitu. Nanti saya sampaikan. Taksonomi Bloom pun yang itu dirujuk adalah yang sudah versi revisi oleh Anderson dan Kraftwol. Ini Anderson dan Kraftwol ini muridnya Bloom sebenarnya dulu. Jadi mereka merevisi, tapi revisinya tidak cukup banyak. Dan Anderson dan Kraftwol itu dianggap problematik oleh Biggs dan Collis ya. Seperti itu. Kemudian pemerintah kita itu memiliki atau mengembangkan namanya pembelajaran mendalam atau pengalaman belajar PM yang itu di apa namanya diparalelkan dengan berbagai taksonomi tadi gitu. Ini ya, jadi mereka sekarang guru-guru itu diminta menggunakan taksonomi Solo. Saya sampaikan taksonomi Solo ini seperti apa. Uh, Taksonomi Solo itu kepanjangan dari Structure of Observed Learning Outcomes. Jadi struktur capaian pembelajaran yang diobservasi, yang dilihat ya, kita observasi. Kita nggak bicara tentang ini pre-structural, kita mulai bicara dari
unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak meluas gitu. Nah, ketika unistruktural itu biasanya hanya mahasiswanya mempelajari satu aspek yang itu relevan. Gitu. Nah, kata kerjanya atau action verbnya ini identify, memberi nama, mengikuti prosedur sederhana gitu. Nah, kemudian ada multistruktural, di mana ada aspek-aspek yang relevan sih segitu ya, beberapa aspek relevan, tapi independen mereka satu sama lain tidak terkait gitu. Gitu. Saya kira kalau mahasiswa perlu kita bermain di level-level inilah, relasional. Kalau relasional ini walaupun mungkin pengetahuan-pengetahuan dasar bisa kita mainkan di unistruktural, tetapi pada akhirnya nanti ada di level-level ini, di mana aspek-aspek yang independen satu sama lain di multistruktural ini diintegrasikan di sini dengan menganalisis, menerapkan, dan seterusnya ya. Kemudian baru extended abstract itu adalah kayak berteori gitu ya, mengkreasi, menciptakan project base dan lain sebagainya. Saya pikir Kemenristek Dikti mendorong kita begitu ya, berbasis project dan seterusnya. Seperti itu secara singkat. Ini nanti bisa dilihat, saya kasih contoh aja untuk unistruktural itu menghafal, mengidentifikasi, mengenali gitu dan seterusnya. Kalau kita kemudian melakukan UAS atau UTS ke mahasiswa dengan multiple choice, nah kita kan masih pada level menghafal sebenarnya. Nah ini unistruktural, ya boleh ada sih kalau, tapi saran saya tidak menjadi UAS gitu ya. Misalnya UAS lebih kepada yang tadi sifatnya extended abstract gitu, atau setidaknya relasional gitu. Di sini nih, nanti kita lihatlah. Satu kata kerja ini perlu hati-hati karena bisa jadi eh, bukan bisa jadi karena bentuk akuntabilitasnya adalah pada asesmennya. Nah, dokumen ini nanti lebih lengkap dari unistruktural sampai abstrak meluas bisa di-download di sini ya. Kakak-kakak semua nanti slide PowerPoint-nya akan saya sampaikan. Bagaimana cara mengembangkan prodi ini? Saya pikir kita sudah mulai ke sana. Bisa sama persis dengan CPMK dari FKPPS. Silakan dikopas saja nggak apa-apa. Atau dipecah berdasarkan action verb yang ada. Action verbnya apa? Mendemonstrasikan. Tapi sebelum mendemonstrasikan mereka perlu apa? Perlu mengetahui, perlu mengidentifikasi, perlu menghubungkan atau apa. Silahkan nanti dipecah dari sana. Kemudian setelah itu atau selain itu dikembangkan sendiri mengacu kepada CPMK. Boleh merumuskan sendiri tapi acuannya dari CPMK KPPS gitu. Nama CPMK-nya berbunyi beda redaksionalnya dari CPMK FKPPS tapi mengacu ke sana. Jadi boleh ada 3 cara ini, kita cukup fleksibel, tidak kaku. Nah, untuk pengembangannya silahkan taksonomi Solo ini Big dan Tang, Catherine Tang tahun 2011 itu menulis buku yang bagus, Teaching for Quality Learning at University. Jadi bagaimana mengajar untuk kualitas pembelajaran di universitas menggunakan taksonomi Solo. Kalau mau dilihat nanti silahkan, ini bisa di-download. Saya kirimkan lagi sekali lagi bukunya. Untuk backward design, understanding by design, tadi bisa dilihat di sini juga bukunya. Silahkan untuk pengayaan teman-teman. Nah, apa yang menjadi PR teman-teman di sini adalah pengembangan kurikulum yang itu mengacu kepada AFKPPS gitu ya. Silahkan nanti dikembangkan seperti apa. Saya kasih ininya ya. Contohnya sebentar. Template-nya ya teman-teman. Nanti saya kirimkan di grup WhatsApp kita. Share screen. Ini teman-teman. Jadi ini CPL kita ya, versi FKPPS, menguasai pengetahuan konten. Nah, di sini kemudian ada CPMK-nya yang masih versi kita.
mahasiswa menggambarkan dan menerapkan pengetahuan konten gerak apa? Sebutkan nama aktivitasnya. Misalnya mahasiswa menggambarkan dan menerapkan pengetahuan konten atletik misalnya, menggunakan konten eh, sepak bola atau permainan tradisional, pencak silat atau apapun lah silahkan. Jadi nanti untuk yang ini akan banyak sekali karena mungkin konten gerak yang selama ini kita sampaikan memang banyak. Tapi memang tidak harus semua. Nanti contohnya saja ya. Mungkin 3 contoh sudah cukup. Nah, yang di highlight kuning ini teman-teman saya kasih tahu ya. Di sini ada note highlight kuning itu CPMK FKPPS yang perlu pemecahan setidaknya 2 CPMK di prodi. Dan yang di sini bisa digabungkan dengan em, karena ini juga ada 1 bintang ya. Bintang di sini 2 CPMK atau lebih melintasi CPL, tapi dapat diintegrasikan dalam 1 mata kuliah. Contohnya ini ya, ini kan pengetahuan konten umum dan khusus. Nah, nanti silahkan di saya mungkin saya sampaikan artikelnya tentang riset tentang content knowledge spesifik, namanya bukan spesifik ya, specialized content knowledge sama common content knowledge. Jadi umum ini yang disebut dengan common content knowledge dan khusus ini yang disebut dengan specialized content knowledge. Dan ada beberapa risetnya di mana mahasiswa itu akan bisa bagus mengajarnya kalau mereka memiliki pengetahuan konten khusus. Nah, ini nanti silahkan pengetahuannya ya, ini bukan bukan keterampilannya. Misalnya ini pengetahuan konten gerak sepak bola misalnya gitu ya. Ini saya ganti sepak bola, sepak bola. Nanti di sini kita bisa menuliskan yang mendemonstrasikan. CPMK mendemonstrasikan di sini olahraga permainan di sini sepak bola. Mahasiswa apalah gitu ya. Silahkan. Jadi di sini prakteknya di sini tuh. Mahasiswa mesti bisa kan di sini CPL-nya itu mendemonstrasikan. Jadi mahasiswa memang harus benar-benar bisa melakukan, tapi karena dia bekal mengajar, mereka butuh yang namanya apa namanya eh, yang namanya pengetahuan ini di sini. Jadi di sini ini pengetahuan dari kepala ya teman-teman. Ini yang nomor 2, yang B ini ada di kaki dan tangan gitu. Tapi ini inline. Sulit nggak diikuti. Intinya 2 CPMK ini dan di sini nanti ya sama-sama sepak bola itu bisa menjadi 1 mata kuliah lah, gitu intinya di kemudian hari. Nanti makanya di sini nama mata kuliahnya bisa sama, misalnya sepak bola, gitu ya. Ah, konten sepak bola di sini kemudian kita bisa bilang mahasiswa eh sepak bola juga nama mata kuliahnya gitu. Begitu ya. Itu contohnya. Saya yakin ada banyak nanti sekali lagi tidak harus semua. Yang penting nanti teman-teman nanti di Bandung akan mempresentasikan ini gitu. Bukan mempresentasikan, nanti kita bagi ke kelompok-kelompok kecil ya, 1 kelompok mungkin 5-6 orang itu duduk bersama. Ini prodi saya seperti ini gitu ya. Jadi bisa saling berbagi. Oh, kalau saya begini, saya begini. Jadi kita akan best practice karena eh, tidak ada aturan baku di sini. Adanya hanya mana sih praktis yang terbaik di antara kita dan nanti saling kita share. Kemudian mahasiswa menggambarkan dan menerapkan pengetahuan konten kesehatan. Nah, ini kan 1 CPMK ya, padahal di mata kuliah ini bisa jadi misalnya pendidikan kesehatan gitu ya. Nah, pendidikan kesehatan tentu ini sebagai CPMK versinya apa namanya Kurnas itu kita bisa pecah jadi 2 gitu. Misalnya ya, ini kita pecah jadi 2, aku tambahkan, sorry, scroll gitu. Ini, sorry, tadi mana sih pendidikan kesehatan? Ini ya, jadi ini kita lihat tadi yang kita pecah
dipecah berdasarkan action verb yang ada. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita memecah di sini action verb-nya ada berapa di sini? Ada dua kan, menggambarkan dan menerapkan. Ya berarti tinggal kita kopas aja, Ctrl C, Ctrl V. Di sini mahasiswa menggambarkan, kita hapus menggambarkannya, dan di sini kita hapus menerapkannya, dan di sini kita hapus menggambarkannya. Jadi ada dua CPMK di sini setidaknya. Tapi satu mata kuliah kan kalau dua CPMK ya paling tidak itu 4, 3, 4, 4, 5 CPMK lah gitu. Kalau supaya enak kita coveragenya itu. Itu silahkan nanti ditambahkan seperti apa gitu. Ya teman-teman. Em, apa namanya? eh, Caranya juga selain itu kita bisa menggunakan AI, karena siapa sih yang tidak menggunakan AI? Guru-guru sekarang semua menggunakan AI dalam mengembangkan em, apa namanya, capaian pembelajaran CP-CP di kurikulum itu. Nah, misalnya begini, em, ini CPMK ini eh, teman-teman, sorry sebelum ke AI dulu, teman-teman bisa mengacu kepada apa yang ada di sini. CPMK itu ada apa sih gitu di sini? Deh, kompetensi mahasiswa ini. Ini boleh silahkan mau dipecah-pecah, disampaikan di bawah-bawahnya seperti itu boleh. Nanti ini membentuk mata kuliah apa gitu. Dan seterusnya seterusnya ya. Em, kita kalau merasa juga pengen membuat sendiri di sini, dari situ kita bisa melakukan misalnya aku copy dari sini aja deh ya. Eh, Mana yang jadi contoh ya? Assessment aja deh. Mahasiswa memilih dan mengembangkan. Wah, ini banyak sekali nih ininya, kata kerjanya gitu ya, action verbnya. Em, kita bisa minta em, capaian capaian. Ini saya pakai ChatGPT. Selain yang pakai ChatGPT, silahkan sih mau pakai apa gitu. Punya saya berbayar, jadi lebih fleksibel. Kalau teman-teman berbayar sih mau bermain-main agak lebih mudah. Misalnya uh, uh, tolong pecah capaian pembelajaran jaran untuk mahasiswa calon guru pendidikan jasmani ini menjadi 3 gitu ya, adalah 3 capaian pembelajaran yang lebih kecil. Ini capaian pembelajarannya, gitu ya. Kasih tanda kutip supaya tahu. Nah, ini kita minta mahasiswa memilih, mengembangkan, membuat asesmen otentik dan formal untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau teman-teman punya bukunya, boleh ditulis referensi di sini. Mata kuliah ini mengacu kepada bukunya siapa gitu ya, tahun berapa, judulnya apa gitu. Nanti akan lebih mengacu kepada buku itu. Ini ya, saya pikir dari kita bisa melihat capaian pembelajaran satunya seperti apa. Mahasiswa mampu memilih dan mengembangkan instrumen asesmen bla bla bla. Capaian pembelajaran kedua, mahasiswa mampu merancang membuat asesmen otentik yang relevan dengan konteks bla bla bla. 3 kita tahu. Dari satu CPMK versinya apa namanya, FKPPS, teman-teman bisa membuat CPMK-nya di sini. Ah, jadi seperti itu teman-teman cara mengembangkan namanya kurikulum itu berbasis outcome. Jadi kita berangkat dari outcome besarnya dulu CPL,
kemudian CPMK seperti apa, dan karena masih umum di breakdown silahkan. Setelah di breakdown, kemudian CPMK ini akan didukung oleh mata kuliah apa atau mata kuliah apa saja. Nah, baru setelah kita jadi mata kuliahnya apa saja, jangan bicara urutannya dulu, baru nanti diurutkan, ya. Mau dialurkan dari belakang juga boleh gitu ya. Saat ini mau dilakukan dari semester 1 juga boleh, tahun pertama gitu. Silakan diurutkan kira-kira seperti apa gitu. Proses pengalaman pembelajaran mahasiswa kita. Jadi seperti itu, apa yang sering terjadi selama ini kita berangkat dari mata kuliah, ketika ada kebijakan pemerintah menggunakan outcome-based education, outcome-nya itu tinggal ditambahkan-tambahkan aja, bukan berangkat dari outcome. Ya, itu yang terjadi praktek teman-teman selama ini yang saya kunjungi beberapa prodi ketika mereka meminta saya untuk memvalidasi kurikulum mereka. Jadi mereka berangkat dari ya karena mungkin juga warisan dari yang dulu kita masuk jadi dosen tuh sudah ada daftar kurikulumnya gitu ya. Seperti itu atau daftar mata kuliahnya, sorry. Daftar mata kuliahnya. Kemudian kita tidak berangkat dari outcome apa, mimpi besar apa yang kita inginkan, outcome apa yang kita inginkan, kemudian untuk menuju outcome itu kita perlu capaian-capaian yang lebih kecil baru kemudian jadi mata kuliah. Untuk sementara mari kita lupakan dulu nama mata kuliahnya, teman-teman. Berangkat dari CPMK ini, silahkan di exercise. Kita ketemu nanti di Bandung. Teman-teman sudah punya isian ini seperti apa gitu ya. Termasuk mungkin juga nama mata kuliahnya di sini dan seterusnya. Mau berdasarkan kurikulum yang sudah ada nggak apa-apa, tetapi jangan berangkat dari kurikulum yang ada. Mari kita berangkat dari outcome apa yang ingin kita hasilkan dari program kita. Baru nanti bicara mata kuliahnya. Karena ini sifatnya exercise, jadi jangan ragu-ragu kalaupun nanti harus menambah mata kuliah baru, juga baru exercise. Kalau mau menghilangkan mata kuliah, juga baru exercise gitu ya. Tapi nanti harapannya teman-teman mengembangkan kurikulum di prodi itu berbasis outcome, bergerak secara backward dari mimpi besar kita mundur ke titik berangkatnya. Saya pikir itu teman-teman, apakah ada yang ingin kita diskusikan? Punya waktu teman-teman sekitar 10 hari sebelum nanti kita bertemu di hari Selasa pagi untuk saling sharing ya di Bandung. Silahkan kakak-kakak kalau ada pertanyaan. Silahkan Kak Rian, Kak Feby. Baik, izin Prof. Apakah suara saya bisa terdengar, Prof? Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi, Prof. Semoga sehat selalu kita yang hadir pagi hari ini. Izin Prof bertanya terkait dengan struktur kurikulum ya di pendidikan jasmani. Saya dari Prodi PJKR di UNU NTB. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari FKBPS ya itu sudah menyusun atau mempunyai struktur kurikulum yang bisa nantinya menjadi acuan kami di prodi PJKR secara nasional ya. Artinya kami di PJKR UNTB selama ini belum pernah melaksanakan workshop kurikulum dan ini yang pertama. Sehingga harapan kami nanti selesainya kami dari workshop ini kita memiliki acuan kurikulum dari FKWPS yang kemudian kita adopsi di universitas masing-masing dan kita sesuaikan ataupun kita kembangkan sesuai dengan potensi di daerah kita. Seperti itu Prof. Karena yang saya lihat yang di-share oleh Prof kemarin terkait dengan panduan kurikulum itu kan ini masih di ranahnya istilahnya CPL dan CPMK yang kemudian bisa kita kembangkan nanti dalam bentuk RPS-nya ya. Tapi secara struktur isian dari mata kuliah itu yang belum muncul yang saya lihat sehingga bisa menjadi acuan kami karena kan kalau saya lihat kurikulum di beberapa perguruan tinggi lain itu kan punya versi yang berbeda-beda.
mata kuliahnya secara mata kuliah. Sehingga nanti kan harapan kita dengan adanya FKPPS, kita memiliki acuan yang sama dari FKPS, seperti apa struktur kurikulum, mata kuliahnya apa saja, yang kemudian nanti bisa kita sesuaikan dengan dengan kurikulum kita di sini, ataupun kita bisa adopsi dan kita kembangkan berdasarkan potensi yang ada di daerah kita. Seperti yang Prof. tadi katakan tadi, bisa nanti penambahan mata kuliah seperti itu ya. Mungkin misalnya kalau di NTB kita punya pantai yang begitu luas, yang begitu bagus, sehingga kita tambahkan di situ harus ada mata kuliah diving misalnya. Nah, dari FKPP sendiri kita butuh kalau dari saya sendiri kita butuh acuan ya secara nasional sehingga kita bisa adopsi nanti di perguruan tinggi kita sendiri. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Semeton. Siap. Rinjani juga loh, hati-hati. Ya, potensinya juga bisa ngembangin mata kuliah yang ada trackingnya juga. Sport Baik, tourism. pertanyaan yang bagus ya. FKPPS itu merancang kurikulum dan panduan itu lama Kak, sekitar 1 tahun gitu. Tetangga sebelah, prodi-prodi yang lain itu sudah pada jadi lama. Tapi apa yang mereka miliki hanya daftar mata kuliah gitu. Nama mata kuliahnya sama, tapi mengajarnya capaiannya, capaian pembelajarannya seperti apa? Itu tanda tanya. Saya nggak tahu gitu semoga. Saya sebagai bidang kurikulum waktu itu saya bilang saya mau ideal gitu. Jadi berangkat dari capaian. Kita berangkat dari capaian, tidak dari mata kuliah. Justru mata kuliah itu prodi punya kebebasan untuk menentukan seperti apa, mau pakai mata kuliah apapun, yang penting capaiannya tercapai kan begitu. Cara mengajarnya mau seperti apa, yang penting capaiannya tercapai. Sehingga walaupun kita punya acuan rujukan nasional, tetapi kita memiliki keluasan seperti apa gitu. Ini soalnya waktu itu kalau kita mau namanya awalnya mau kurikulum bersama gitu ya. Dan waktu itu Kak Feby bilang, wah ini susah kalau di prodi gitu. Waktu itu di Jakarta, raker di Jakarta, raker di Surabaya juga sama. Kita di komisi kurikulum itu nggak ada ujungnya perdebatan tentang kurikulum. Sehingga kita nggak berangkat dari nama kurikulum, tapi kita berangkat dari capaian pembelajaran yang sama. Concernnya Kak Rian tentang bagaimana ini cara mengajarnya di mata kuliah, kami menyiapkan Kak, tapi kita nggak bisa langsung workshop ini saja kita eh, yang interest tidak banyak gitu ya. Sehingga kita pelan-pelan lah, nanti toh kalau kita bermanfaat bagi prodi masing-masing akan dilirik orang gitu. Nah, kita akan menyelenggarakan workshop series bulanan yang kemarin saya umumkan itu. Di bulan Agustus nanti pembicaranya, ya mohon maaf untuk sementara kami masih menentukan pembicara dari luar supaya melihat dari luar tuh kayak apa sih ngajarnya gitu. Kenapa bagus sih gitu. Ini saya pilih orang-orang yang bagus mengajar mata kuliah itu. Jadi bulan Agustus nanti ada Profesor Seri Treadwell, dia akan mengajarkan bagaimana sih mengajarkan strategi pembelajaran itu seperti apa gitu. Dia akan bicara detail tuh, capaian pembelajarannya apa, buku yang dipakai apa, tugas-tugasnya seperti apa, asesmennya seperti apa, pertemuan tiap minggu itu akan seperti apa itu dia akan sampaikan gitu. Terus tantangannya apa, kelebihannya apa, testimoninya seperti apa itu akan dia sampaikan gitu. Terus nanti bulan September tim akan ngomong lagi, tetapi tidak tentang meaningful PE ansih gitu ya, tapi tentang bagaimana mengajarkan uh, calon guru ini, mahasiswa calon guru ini untuk mata kuliah metodik mengajar SD gitu. Nah, nanti di bulan Oktober ada lagi. Terus nanti kita akan berhenti di bulan November, tetapi nanti di tahun 2025 kita ada lagi. Jadi setiap 1 bulan tuh satu mata kuliah. 1 bulan satu mata kuliah kita bahas begitu. Pelan-pelan ya, kita nggak bisa semuanya gitu, mengingat kesibukan teman-teman dan lain sebagainya. Nanti harapannya ketika kita nanti sharing best practice, kemudian kita buat pertemuan workshop di situ, para dosen-dosen yang mengajar mata kuliah strategi pembelajaran penjas itu bisa belajar dari narasumber, bisa saling diskusi sehingga mengimprove mengajarnya mereka. Jadi bukan hanya kita uh, apa namanya
sekali lagi hanya membuat kurikulumnya, tetapi kita melepaskan cara mengajarnya. Kita akan kawal sampai detail di situ, Kak Rian. Jadi sabar dulu, kita bergerak dari outcome dulu, sama deh kita outcome-nya. Bagaimana outcome itu dikembangkan di tiap prodi. Begitu Kak Rian. Jadi itu panduannya sudah jadi 1 tahun dan apa namanya semoga bisa menjadi pandangan orientasi kita akan kemana kita nanti secara bersama-sama secara nasional. Begitu semoga menjawab Kak Rian ya. Siap, Prof. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama Ton. Kak Feby silakan Kak. Terima kasih Kak Prof atas paparannya yang ya kadang bikin mumet juga, tapi ya mau tidak mau diterima. Jadi ini challenge, menurut saya challenge-nya adalah ketika kita memadukan apa yang diharapkan oleh universitas terhadap marwahnya universitas itu. Kalau di UM itu 2018 mereka mengembangkan standar-standarnya itu untuk kapabilitas begitu ya, peningkatan kapabilitas berbasis kapabilitas pembelajaran sepanjang hayat dan segala macam itu, sehingga kami sudah melakukan itu. Tapi ya tentu saja tadi disampaikan Prof bahwa yang kami lakukan itu adalah dari mata kuliah yang sudah ada, dan kami mencoba menambahkan, mengubah CPL, terus kemudian CPMK, dan itu memang prosesnya 3 tahun dan tidak sedikit begitu. Nah, mungkin challenge-nya, pertanyaan dari saya yang pertama, mungkin butuh tips dan triks ya kalau menggabungkan dua itu dari apa yang diharapkan dari FKPPS terkait pengembangan kurikulum ini juga dengan mewadahi apa yang diharapkan oleh masing-masing universitas. Tentu saja mereka semua punya harapan begitu terkait lulusannya. Nah, itu bagaimana memadu-madankan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis itu kalau di UM itu sampai diatur ada 110 SKS mata kuliah wajib, 36 SKS mata kuliah pilihan, S1 pendidikan begitu. Kemudian ada mata kuliah tertentu berdasarkan aturan, seingat saya bahwa mata kuliah untuk kependidikan itu harus ada tadi strategi pembelajaran, harus ada evaluasi, harus ada desain kurikulum, pembelajaran tentang materi tentang kurikulum, itu harus dimasukkan di dalamnya. Nah, bagaimana adakah sekali lagi tips and tricks untuk kita diberi, saya khususnya itu membutuhkan kepada pembobotan gitu, walaupun belum sampai ke sana ya. Kira-kira untuk 3 SKS itu ada berapa CPMK sih sebenarnya? Itu yang saya butuh pengetahuan tentang itu kalau ada. Nah, menyambut tadi apa yang menjadi bagian dari kegiatan seksi kurikulum ini luar biasa, dan harapan saya itu selanjutnya kita punya sharing session gitu dengan dosen yang mungkin ngajarnya tentang strategi pembelajaran. Aku tuh loh kalau ngajar tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau kalau bisa kita buat open class-nya mereka tapi secara online kita lihat begitu. Ya ada yang seperti itu gitu ya, kayak di lesson study gitulah, implementing lesson study di sana, dan kita melihat bagaimana cara mereka mengajar. Mungkin itu Kak Prof. Terima kasih. Terima kasih Kak Feby, luar biasa. Tips saya itu sederhana, kita harus mampu menjadi uh, uh, seorang badut yang bermain apa namanya menjagel bola gitu ya. Itu kita sering lihat pertunjukan jagel 3 bola atau 4 bola supaya tidak jatuh semua gitu kan gitu. Jadi ada bola universitas, ada bola prodi, ada bola teman-teman di prodi, ada bola FKPPS. Bola itu harus berada di udara terus kita putar supaya tidak jatuh gitu kan. Seperti itu gitu. Uh, Untungnya FKPPS ini fleksibel sifatnya Kak. Jadi CPM kita tidak berbasis mata kuliah, tapi berbasis outcome. Jadi bisa jadi CPMK assessment itu tidak harus ada mata kuliah assessment gitu. Tidak harus muncul di sana gitu. Karena melahirkan ini ya. Kalau mungkin kalau kayak di UM yang universitas besar begitu,
membuat satu mata kuliah itu, melahirkan satu mata kuliah itu nggak mudah gitu. Dan tantangannya luar biasa, sehingga daripada itu bisa jadi CPMK itu masuk ke mata kuliah tertentu. Jadi kita lebih fleksibel menambahkan ke situ dan menugaskan kepada dosen untuk CPMK ini dicapai gitu. Gimana caranya? Emang tidak mudah kalau kita muda senior kita yang sudah lama duduk di situ ya nggak mudah juga kita ngatur-ngatur, nambah ini dong Pak Bu gitu kan. Nggak mudah juga gitu ya. Nah, itu sekali lagi tantangan dan silahkan nanti dicoba. Saya sangat 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 menyetujui bahwa ide seperti lesson studies di mana dosen tuh bisa saling melihat cara mengajarnya seperti apa, silahkan apa namanya ngajar bareng atau apa gitu ya, atau mengamati, saling mengamati, atau kalaupun tidak saling bicara aja. Saya tuh ngajarnya gini gitu ya di ruang apa pertemuan di rapat atau ketika lagi ngobrol gitu kan, saya ngajarnya saya pakai ini nih, assessmentnya pakai ini. Kemarin tuh mahasiswa antusias banget deh ketika ini dan mereka tumbuh ininya, bisa ngobrol aja sesama pengajar mata kuliah yang sama, itu sudah luar biasa menurut saya. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang kakak-kakak di sini yang kaprodi yang pimpinan, ini letaknya ada di leadership. Tanpa ada fasilitasi leadership untuk ini nggak akan jalan gitu ya. Jadi perlu difasilitasi bagaimana dosen itu saling bicara gitu. Disitulah kemudian tumbuh apa namanya kemampuan mengajarnya itu berkembang, tidak begitu saja. Semalam tuh saya sempat chatting dengan Prof. Tandio ya, dan salah satu pembicaraan kami itu sekali kita berhenti belajar ya mahasiswa kita juga berhenti belajar gitu. Jadi kita itu harus belajar. Salah satu belajar penting tuh ya tentu lewat workshop seperti ini, lewat secara mandiri juga bicara dengan rekan sejawat. Itu salah satu bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Apalagi bicara dengan rekan sejawat melintasi perguruan tinggi yang lain. Wah, itu luar biasa sekali gitu. Kalau itu difasilitasi nanti juga oleh KPPS luar biasa. Saya kira itu Kak Feb, saya nggak secara spesifik nggak punya karena problemnya sangat kontekstual ya. Sangat UM sekali gitu. Nanti UNY beda, nanti UNJ UPI beda banget gitu. Tapi intinya jangan sampai jatuh lah menjagel 3-4 buku gitu. Jangan karena mengejar ini yang ini jatuh, jangan. Untungnya adalah FKPPS ini fleksibel, tidak harus selalu persis sama persis. Yang penting ide besarnya itu di apa namanya, itu aja sih. Mungkin ada lagi yang lain. Cukup ya. Baik. Oh ya, silakan Prof. Pak Prof. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Kak Cali dan rekan-rekan semua. Maaf saya tutup kamera ya. Belum mandi soalnya. Dari pagi asik ngurusin kerjaan mahasiswa jadi lupa gitu. Lupa kalau hari ini masih ada workshop. Baik, menarik sekali barusan yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Kak Cali dan respon dari Kak Febrita. Saya ingin komentar saja, gitu ya. Yang pertama, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Kak Cali bahwa struktur kurikulum itu tidak mengikat erat seperti gitu ya. Yang namanya kurikulum itu juga kalau kita pahami betul apa makna kurikulum kan panduan gitu ya. Kalau panduan itu selalu memberi ruang bagi pengguna untuk eh, memiliki ruang untuk memiliki apa ya eh, prodi masing-masing prodi itu mengekspresikan kekhasannya gitu. Jadi perlu itu, memang perlu gitu ya. Eh, itu memang sebetulnya sudah menjadi eh, apa marwahnya kurikulum gitu. Jadi tetap harus ada ruang. Tadi seperti yang dari NTB gitu ya, tepat sekali NTB itu
punya potensi tourism yang luar biasa gitu ya. Jadi guru-guru yang dari lulusan di NTB yang akan berkarya di NTB harus punya sense terhadap tourism ini gitu. Jadi mungkin beda lagi gitu ya dengan yang kami di Jawa Tengah misalnya. Kita budaya yang selalu muncul gitu. Jadi harus punya sense di situ juga. Itu yang pertama. Jadi saya kira untuk semuanya saja saya pribadi saya justru terus terang nggak suka kalau kurikulum kok sama plek semua gitu. Allah kita bukan robot ya, bukan pabrik gitu. Jadi nggak perlu sama plek semua gitu ya. Tetapi core-nya sama, gitu. Tujuannya sama. Tapi masing-masing boleh punya eh, kesempatan untuk memunculkan kekhasannya. Itulah uniknya nanti Indonesia gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Febrita, saya paham sekali Mbak itu. Zaman dulu waktu saya masih sering diajak ya eh, diskusi untuk pengembangan kurikulum, revisi kurikulum gitu. Kita sering frustrasi sendiri ya. Mentok dengan itu apa yang istilahnya juga ganti-ganti ada MKU, MKB, apalah nggak tahu sudah lupa saya. Itu pokoknya yang mata kuliah yang diatur sedemikian rupa sehingga kami di prodi kita yang di prodi ini mentok gitu nggak bisa gerak gitu ya. Ruang geraknya sangat sempit. Tapi lama-lama Mbak, lama-lama eh, eh, kreativitas harus muncul gitu. Menurut saya ya, ini mungkin yang disebut tip and tricksnya. Selama mata kuliah itu bukan MKU. Kalau MKU, kalau kami di UNES, MKU itu kan diampu dosen se-universitas gitu ya. Ada kelompok mata kuliah MKU yang bisa jadi memang bukan dosen kita, bukan dosen prodi atau dosen fakultas yang mengampu. Selama itu bukan MKU, nama judul mata kuliah boleh sama. Isinya kan kita bisa berkreasi sendiri, Mbak. Dikasih muatan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tapi tetap masuk ke dalam kelompok yang apa namanya sesuai dengan format yang diberikan di di fakultas. Balik seperti apa yang disampaikan Kak Cali tadi, ya kadang-kadang nama itu what is a name aja lah gitu. Yang penting kan isi yang kita ajarkan itu apa gitu. Ini sekali lagi tip and tricks untuk ngakalin ya, ngakalin eh, apa keseragaman yang dituntut oleh lembaga. Saya kira itu bandel dikit nggak apa-apa toh, bohong-bohong dikit gitu. Yang penting outcome sesuai dengan harapan. Terima kasih Kak Cali. Terima kasih Kak Prof sudah menambahi tips and triknya ya, semakin melengkapi. Sekali lagi terima kasih, luar biasa. Masih tetap memandu kami, masih tetap mengawal ini. Beliau juga yang memberi masukan terhadap dokumen kita. Walaupun sudah direview oleh banyak reviewer, tapi setelah direview oleh teman-teman itu, dokumen itu diperiksa oleh tim ahli ya, Prof. Kandyo dan Pak Muarifin, untuk melengkapi, menyempurnakannya gitu. Dan sudah kami akomodir beberapa masukannya. Seperti itu, kakak-kakak semua, saya pikir kita akhiri, dan nanti PR teman-teman nanti akan mengerjakan tadi yang lembar kerja tadi, saya akan share di grup WA. Silahkan nanti di copy atau di download, kemudian apa namanya diisikan, dikembangkan lah ya, diisikan, dikembangkan. Sekali lagi mata kuliahnya nanti tolong belakang kita pikirkan gitu ya. Yang penting CPMK-nya terbentuk, semua yang kita inginkan mahasiswa itu mampu apa saja itu muncul di CPMK. Setelah itu baru kita berpikir nama mata kuliahnya. Besok
tanggal 15 pagi kita akan bertemu di Bandung untuk sharing ya. Hasil kami begini nih gitu. Setelah menjagal 3-4 bola hasil kami begini ya, itu boleh disampaikan juga tantangannya seperti apa dan seterusnya. Eh, Bagi yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, nanti boleh kita fasilitasi hybrid. Jadi nanti mungkin akan presentasi secara online juga boleh atau mendengarkan dari presentasi teman-teman juga bisa. Saya pikir itu mungkin sebelum saya akhiri, Kak Prof. Yusuf ada penguatan bagi kami. Terima kasih, Kak. Monggo. Mangga. Terima kasih Kak Prof. Cali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya masih harus offline karena masih di perjalanan. Ya. Tapi suaranya jelas ya, Kak Prof. Jelas, Kak. Iya. Pertama ingin saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sampai hari ini workshop sesi pertamanya sudah berjalan lancar. Kemudian khusus untuk Kak Prof. Cali dan tim pengembang kurikulum FKPPS. Kemudian juga terima kasih untuk Kak Prof. Tandio yang selalu mengawal, mendampingi kami agar bisa lebih baik dan agar tidak tersesat ya Kak Prof. Cali. Terima kasih. Kemudian teman-teman semua yang hadir, bagian kurikulum di FKPPS ini sudah hampir 1 tahun. Prepare terkait dengan dokumen dan juga bisa workshop hari ini, nanti dilanjut tanggal 14-15. 14 pembukaannya, 15-nya untuk workshopnya. Mudah-mudahan di sana dihasilkan beberapa keputusan strategis terkait dengan implementasi rekomendasi dan implementasi kurikulum ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan yang menurut saya sangat substansial, ini sekaligus juga ucapan terima kasih ke Kak Prof. Cali dan tim, bahwa ini bagian dari upaya untuk menjaga marwah kualitas program studi Penjas gitu ya. Dan mudah-mudahan memang bukan pekerjaan mudah, masih perlu berproses sampai nanti penyusunan atau pengembangan struktur mata kuliah berdasarkan CPL dan CPMK ini. Hanya nanti saya titip barangkali sebelum teman-teman mengerjakan pekerjaan rumahnya dari Kak Prof. Cali, barangkali Kak Prof. Cali bisa ada satu statement bahwa CPL ini berkaitan dengan profil lulusan. Profil lulusannya nanti apakah secara substantif itu terkait dengan semua yang dipaparkan Kak Prof. Cali, kemudian juga mengadopsi kekhasan daerah, sehingga nanti ada profil lulusan yang memang substantif terkait dengan Penjas, kemudian satu lagi terkait dengan tuntutan-tuntutan eksternal pekerjaan di lingkup kehidupan yang sebenarnya. Misalnya jadi instruktur di pusat kebugaran, kemudian jadi guru di physical education adaptif ya, dan lain-lainnya, sehingga ada profil lulusan yang memang itu mainnya, yang utamanya, kemudian yang ekstranya sebagai bentuk dari antisipasi dan proyeksi terhadap perkembangan di tingkat global dan juga di lingkungan yang lebih internal begitu. Nah, barangkali itu Kak Prof. Cali dan teman-teman, terima kasih.
saya sendiri secara pribadi maupun atas nama Ketua FKPPS berharap teman-teman bisa, Bapak dan Ibu bisa hadir di Bandung, namun karena beberapa pertimbangan tertentu yang sangat substansial mungkin tidak bisa hadir, nanti kita juga akan tetap memfasilitasi mudah-mudahan bisa hybrid. Dan tolong juga ke teman-teman, barangkali ada yang masih belum bergabung dan ternyata masih banyak ya, masih 1/4 dari jumlah program studi 140 di Indonesia. Mudah-mudahan makin hari makin terasa manfaatnya FKPPS sehingga makin banyak yang bisa bergabung, sehingga pada waktunya nanti kita bisa tumbuh, berkembang dan tampil sebagai sebuah asosiasi atau forum yang memang punya daya tawar untuk bargaining di tingkat kebijakan. Itu penting untuk dimaknai kita bersama. Barangkali itu Kak Prof. Sali, sekali lagi terima kasih, well done. Ini sangat bagus dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah yang jauh lebih banyak dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prof. Yusuf. Ini atas penguatannya ya, luar biasa sekali. Kita diberi penguatan dan diberi dorongan untuk sebisa mungkin bisa hadir, dan juga penguatan terhadap kurikulum ini. Saya bersama partner saya dalam mengembangkan di bidang kurikulum. Di sini ada Kak Carsiwan sekaligus ketua panitia nanti kegiatan di Bandung gitu ya, mengucapkan terima kasih atas penguatannya Kak Prof. Untuk statement tentang CPL CPMK terkait dengan berbagai tuntutan dari luar tadi, menjuggling bola tadi, sekali lagi CPL dan CPMK ini statement saya atau statement kami dari bidang kurikulum bahwa CPL dan CPMK FKPPS itu CPL CPMK minimal. Teman-teman bisa mengembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan tuntutan di apa namanya, tuntutan saat ini, apapun yang menuntut lah, apakah itu tuntutan dari kampus, tuntutan dari Dikti. Sekarang Dikti juga meminta ada kekhasan gitu ya, kurikulum atau mata kuliah khas prodi gitu, yang itu khas kampus itu gitu ya. Jadi kekhasan ini mungkin akan diwadahi oleh CPMK dan profil lulusan tambahan. Jadi silahkan. Sekali lagi seperti disampaikan oleh Kak Prof. Tandio tadi bahwa kurikulum ini adalah core kurikulum kita. Masih banyak kurikulum di situ. Kalau kita ada mata kuliah kayak anatomi masih belum masuk di situ. Jadi itu bisa jadi penting gitu ya, tapi bukan core kita gitu. Karena core itu harapannya yang benar-benar menunjang pada pembelajaran PJOK di sekolah. Perkara nanti kemudian ada tugas-tugas tambahan atau ada kompetensi-kompetensi tambahan yang itu menjadi penciri dari kekhasan satu prodi, nanti bisa dikembangkan. Jadi CPL kita itu ada 5. Nanti mau di profilnya ada 5, nanti kalau mau ditambahkan silahkan gitu, atau digabungkan silahkan. Secara redaksi nanti di utak-atik juga boleh isi, yang penting mengacu kepada FKPPS saja, itu sudah cukup. Itu fleksibilitas kita. Saya pikir itu statement kami. Kemudian rekaman video ini nanti sama yang kemarin akan saya sampaikan di grup WA, supaya rekan-rekan nanti bisa selalu ngecek ya, kalau enggak, atau yang belum hadir di sini, yang terdaftar ada 60, yang hadir 34 gitu. Nanti bisa melihat rekamannya seperti apa. Termasuk nanti grup WA boleh kita gunakan untuk saling diskusi ya. Nanti saya kalau ada pertanyaan boleh tanyakan, jangan sungkan-sungkan. Kalau sungkan boleh japri juga, nanti saya sampaikan. Kalau memang problemnya tadi, kalau kata Kak Feby kok bikin mumet, pusing gitu ya, nanti boleh kita nge-zoom lagi ya, bagian mana yang perlu kita address sebelum kita datang ke Bandung 10 hari lagi. Saya pikir itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di grup WhatsApp kita, sampai berjumpa darat nanti atau hybrid di Bandung. Selamat menjalankan atau meneruskan aktivitas teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.